Halo semua, kami dari Fakultas Farmasi ISTN tahun 2024 dengan mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kelas L. Yang beranggotakan saya sendiri, Hana Septiani dengan NIM 2233404. Perkenalkan, nama saya Kartiko Eka Sakti dengan NIM 223340002. Saya Salsabila dengan NIM 2233403. Apa itu diare? Mari kita simak untuk pengertian diare sebagai berikut. Pengertian diare menurut WHO adalah sebagai keluarnya tinja berbentuk lembek atau cairan, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari atau lebih sering biasanya. Diare merupakan masalah kesehatan yang cukup sering terjadi dan bisa menyerang seluruh kelompok usia, baik laki-laki maupun perempuan. Terutama pada anak-anak, feses yang keluar bisa berupa lembek atau sangat berair. Jenis gangguan pencernaan satu ini merupakan masalah kesehatan yang paling umum terjadi. Diare dapat berlangsung beberapa hari dan dapat menyebabkan tubuh kekurangan air dan garam yang diperlukan untuk bertahan hidup. Intervensi untuk mencegah diare itu termasuk minum air yang aman, menggunakan sanitasi yang lebih baik, dan mencuci tangan dengan sabun. Dapat mengurangi resiko penyakit. Diare harus diobati dengan larutan rehidrasi oral, larutan air bersih, gula atau garam. Selain itu, pengobatan tambahan selama 10-12 hari berupa tablet zinc yang dapat diversikan memperpendek durasi diare dan meningkatkan hasil. Ada 3 jenis klinis diare. Yang pertama itu diare berair akut, berlangsung beberapa jam atau hari dan termasuk kolera. Yang kedua itu ada diare berdarah akut, juga disebut disentri. Yang ketiga itu ada diare persisten atau berlangsungnya 14 hari atau lebih. Faktor yang menyebabkan diare itu secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi faktor pendorong terjadinya diare. Terdiri dari faktor agen, penjamu atau lingkungan, dan perilaku. Faktor penjamu yang menyebabkan meningkatkan kerentanan terhadap diare diantaranya tidak memberikan air susu ibu selama 2 tahun, kurang gizi, penyakit, campak, dan imunodeficiency. Faktor lingkungan yang paling dominan yaitu sarana penyediaan air bersih dan pembuangan tinja. Kedua faktor ini akan berinteraksi bersama dengan perilaku manusia. Apabila faktor lingkungan tidak sehat karena tercemar kuman, diare, serta berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat pula, maka penularan diare mudah dapat terjadi. Ada virus yang menyebabkan diare. Yang pertama itu ada virus rotavirus yang merupakan penyebab utama diare parah pada bayi dan anak di seluruh dunia. Yang kedua ada norovirus, sering disebut sebagai virus perut atau virus cruise ship karena wadah yang sering terjadi di kapal persiar, menular dengan cepat melalui makanan atau air yang terkontaminasi serta kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Yang ketiga itu adenovirus, penyebab berbagai jenis infeksi termasuk infeksi saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Yang keempat itu ada atorovirus, sering menyebabkan diare pada bayi dan anak terutama di negara berkembang. Bakteri yang menyebabkan diare. Pertama ada E. coli. Jenis bakteri ini sering ditemukan di usus manusia dan hewan. Namun beberapa strain E. coli tertentu dapat menghasilkan racun yang menyebabkan diare parah, terutama pada anak-anak. Yang kedua ada Salmonella. Bakteri ini sering ditemukan pada makanan mentah atau kurang matang, seperti daging unggas, telur, dan produk susu yang tidak dipasteurisasi. Infeksi Salmonella dapat menyebabkan diare berdarah. Yang ketiga ada Shigella.
bakteri ini sering menyebar melalui kontak langsung dengan tinja yang terinfeksi atau melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Infeksi Shigella dapat menyebabkan diare berdarah dan demam tinggi. Yang keempat, ada Campylobacter. Bakteri ini sering ditemukan pada daging unggas mentah atau kurang matang. Infeksi Campylobacter dapat menyebabkan diare parah, demam, dan nyeri perut. Untuk obat-obatan yang menyebabkan diare, pertama itu ada antibiotik. Antibiotik membunuh bakteri baik dan buruk di usus. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan bakteri usus dan menyebabkan diare. Contohnya ada amoxicillin dan ciprofloxacin. Yang kedua, ada obat pereda nyeri non-steroid atau NSAID. Obat seperti ibuprofen dan naproxen dapat mengiritasi lapisan lambung dan usus, sehingga memicu diare. Yang ketiga, ada obat penurunan kolesterol atau statin. Beberapa statin dapat menyebabkan gangguan pencernaan termasuk diare. Yang keempat, ada obat kemoterapi. Obat-obatan ini digunakan untuk membunuh sel kanker, tetapi juga dapat merusak sel-sel sehat di saluran pencernaan, menyebabkan diare. Yang kelima, ada laksatif atau obat pencahar. Obat pencahar digunakan untuk mengatasi sembelit, namun jika digunakan berlebihan atau terlalu sering dapat menyebabkan diare. Yang keenam, ada suplemen besi. Suplemen besi dapat menyebabkan diare, terutama jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau dengan perut kosong. Untuk pencegahannya, salah satu pencegahan paling sederhana yang dapat dilakukan pada penularan penyakit diare adalah dengan cara mencuci tangan. Cuci tangan sering dianggap sepele oleh kebanyakan orang. Beberapa anak-anak usia sekolah kurang memperhatikan perlunya cuci tangan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika di lingkungan sekolah. Mereka langsung makan makanan yang mereka beli di sekitar sekolah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Perilaku tersebut tentunya berpengaruh dan dapat memberikan kontribusi dalam terjadinya penyakit diare. Oleh karena itu, sosialisasi tentang pentingnya cuci tangan yang benar pada anak-anak usia sekolah sangat perlu dilakukan dalam upaya penurunan angka terjadinya diare. Sarana pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, pengalaman pengobatan sebelumnya baik atas dasar pengalaman sendiri maupun orang lain, dan tingkat kegawatan penyakit turut mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan untuk mencegah dan mengobati penyakit. Hidayat 2012 dalam Zulayanti 2017. Kapan penderita diare memerlukan bantuan tenaga kesehatan? Yang pertama, jika ditemukan tanda-tanda bahaya diare, yaitu seperti anak menjadi rewel atau gelisah, mudah marah, kesadarannya menurun atau tidak sadar, atau mata menjadi lebih cekung dari biasanya, dan anak merasa haus dan minum dengan lahap atau malas minum atau tidak bisa minum. Lalu cubitan kulit perut kembalinya lambat atau sangat lambat. Yang kedua, jika diare disertai demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, merasa nyeri, kram pada perut kiri bagian bawah, dan perasaan BAB tidak tuntas atau keinginan BAB terus-terusan, atau diare disertai darah. Yang ketiga, jika diare memburuk atau berlangsung lebih dari 7-10 hari. Bagaimana penanganan diare secara mandiri di rumah? 1. Beri cairan tambahan sebanyak anak mau. Yang pertama, ASI tetap diberikan bagi anak yang masih menyusui, lalu Paralit, dan larutan gula garam, dan cairan makanan seperti air tajin, buah sayur, dan air matang. Yang kedua, penderita dewasa hindari makanan seperti makanan tinggi serat, misalnya nasi padat. Lalu, makanan atau minuman yang terbuat dari susu, misalnya susu atau keju, dan kafein seperti kopi dan cola. Berikut adalah daftar pustakanya.